Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa kembali dengan saya, Forin Indira Mega Pratiwi, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini dalam koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dan memungkinkan anak dan orang dewasa untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah: pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Tujuan keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah rutin. Rutin terjadi pada saat yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik. Misalnya, kegiatan lingkaran pagi, circle time, kegiatan membaca setelah makan, dan lain-lain. Kedua, PSE dapat terintegrasi dalam mata pelajaran. Misalnya melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran, membuat diskusi atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, PSE dapat pula melalui protokol, menjadi budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan ditetapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi atau kejadian tertentu. Misalnya, menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa perlu adanya kekerasan, menghargai orang lain berbicara, dan lain-lain. Beberapa teknik pembelajaran sosial emosional yang bisa diterapkan secara rutin, terintegrasi, dan protokol. Antara lain, bernafas dengan kesadaran penuh, identifikasi diri, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi, membuat kolase diri, memeriksa perasaan diri, menuliskan ucapan terima kasih, mengidentifikasi emosi, mindful eating, mencari teman baru, mengenal situasi menantang, kegiatan menulis surat, role play, ataupun kegiatan menulis pengalaman kerja kelompok. Lima kompetensi sosial emosional menurut Kasser, antara lain: yang pertama, kesadaran diri. Kedua, pengelolaan diri. Tiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Empat, keterampilan relasi. Lima, kesadaran sosial. Lima kompetensi sosial emosional Kasser ini semuanya akan mendukung terbentuknya kondisi sosial emosional yang baik pada peserta didik. Kesadaran diri ini terkait dengan pengenalan emosi. Pengelolaan diri terkait dengan bagaimana mengelola emosi serta fokus. Kesadaran sosial terkait dengan bagaimana keterampilan empati. Dan keempat, keterampilan berhubungan sosial ini terkait dengan daya lenting atau resiliensi. Dan yang kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness. Mindfulness adalah momen kesadaran saat di mana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu.
Konsep pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa kata kunci. Pertama, ada kesadaran, perhatian yang disengaja. Saat ini, rasa ingin tahu, kebaikan, kemauan, dan rasa ingin tahu dan kebaikan pada kegiatan fisik yang sedang dilakukan. Kapankah mindfulness ini muncul? Mindfulness akan muncul ketika adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Yang ketiga, latihan mindfulness ini sangat diperlukan. Latihan berkesadaran penuh menjadi sangat relevan dan penting bagi siapapun untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan bahagia dan optimal. Hubungan mindfulness, empati, dan resiliensi menurut Hakim 2011. Berawal dari kesadaran diri yang baik, maka akan muncullah kemampuan penghargaan terhadap perbedaan dan empati kepada orang lain. Dengan demikian, maka akan terbentuklah proses pemahaman diri dan orang lain yang lebih baik lagi. Sehingga pada akhirnya akan terbentuklah kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain, atau kita kenal dengan resiliensi atau daya lenting. Hubungan mindfulness dan pembelajaran sosial ekonomi. Menurut Hawkins 2017, latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri, self-awareness, dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul ini, yaitu modul 2.2. Berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran harus menyenangkan dengan pendekatan dari hati, dan pembelajaran ini harus membahagiakan bagi anak. Sehingga pembelajaran ini harus betul-betul memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari konsep filosofi KHD, ini berhubungan erat dengan bagaimana nilai dan peran seorang guru penggerak. Peran guru penggerak adalah menciptakan well-being, kesejahteraan hidup ekosistem pendidikan bagi sekolah. Guru menciptakan kondisi belajar yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran berpusat dan menyenangkan bagi murid. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, maka peserta didik akan mendapatkan kebutuhan belajarnya. Murid dengan well-being baik akan memiliki kesempatan mendapatkan prestasi belajar yang lebih unggul, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Mereka akan lebih tangguh dalam menghadapi stres, serta perilaku sosialnya yang baik, serta bertanggung jawab, yang merupakan konsep dari pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, budaya positif akan terbentuk dari terbentuknya sosial emosional yang baik pada peserta didik. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah untuk menerapkan latihan kesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri atau awareness melalui metode STOP. Metode STOP ini adalah salah satu solusi dalam pembelajaran sosial emosional. STOP merupakan singkatan. S, stop, berhenti untuk mengelola pengendalian diri, self-awareness. Sesaat kita akan
hentikan semua aktivitas kita. Take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini, setelah kita menghentikan seluruh aktivitas, maka dengan kesadaran penuh kita menarik nafas sedalam-dalamnya. Kemudian observe, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Hingga kemudian kita akan bisa kembali melanjutkan proses apa yang memang menjadi kegiatan kita saat tersebut. Dengan penerapan metode STOP dalam pembelajaran sosial emosional, maka budaya positif akan mulai terbentuk sebagai suatu pembiasaan yang terlaksana melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, maka sekolah yang ramah anak, sekolah yang sehat, sekolah yang membahagiakan, dan sekolah yang berpusat pada anak akan terbentuk. Hingga pada akhirnya, dengan budaya positif yang ada, pembelajaran berdiferensiasi yang dilandasi dengan pembelajaran sosial emosional akan membentuk profil pelajar Pancasila yang akan mengemban visi dan misi dari proses pendidikan dalam suatu lembaga. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, salam literasi, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.